Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salasun nawafilah lan utawi telu piro-piro salat sunnah. Wa salasun nawafilah lan utawi telu piro-piro salat sunnah. Nawafil dibaca fathah ya. Karena isi ghairu munsharif jadinya dengan fathah. Muakkadatin yang dikuatkan, muakkadatin yang dikuatkan. Wairu tabi'ah itu tidak ikut, wairu tabi'atin ikut tidak manut, tidak mengiringi lil faraidi maring piro-piro salat fardhu. Maring piro-piro salat fardhu ahaduha utawi salah sijine salah sunawafil tinggal dikasih tanda ahaduha utawi salah sijine salah sunawafil sholatul laili iku sholat ing dalam malam hari. Sholatul laili iku sholat ing dalam malam hari. Wan naflul mutlaqu lan utawi sholat sunnah mutlak. Wan naflul mutlaqu utawi sholat sunnah mutlak fil laili ing dalam malam atau di malam hari afdalu iku lebih utama. Afdalu iku lebih utama minan naflil mutlaki ketimbang sholat sunnah mutlak. Ketimbang sholat sunnah mutlak fil nahari ing dalam waktu siang. Fin nahari ing dalam waktu siang. Wan naflu utawi sholat sunnah. Wan naflu utawi sholat sunnah wasatul laili ing dalam pertengahan malam. Ing dalam pertengahan malam afdalu iku lebih utama. Afdalu iku lebih utama summa akhiruhu mongko utawi akhirnya malam afdalu iku lebih utama. Wahadalan utawi iki afdal atau lebih utama liman iku gadri wong. Liman iku gadri wong kosama kang membagi sapa man. Kosama kang membagi sapa man al-laila ing malam asalasan ing sepertiga. Asalasan ing tiga. Dibagi menjadi tiga bagian. Asalasan ing tiga. Wasani utawi yang kedua sholatud duha iku sholat sunnah duha. Sholatul duha iku sholat sunnah duha wa aqalluha lan utawi paling sedikitnya duha utawi paling sedikitnya duha rakaatani iku 2 rakaat. Rakaatani iku 2 rakaat wa aksaruha lan utawi paling banyaknya sholat duha. Lan utawi paling banyaknya atau maksimalnya duha isna asyarata rakaatan itu 12 rakaat. Itu 12 rakaat. Waktuha utawi waktunya duha. Waktuha utawi waktunya duha min irtifa'i syamsi iku mulai tingginya matahari. Iku mulai tingginya matahari ila zawaliha sampai tergelintirnya matahari. Ila zawaliha sampai tergelintirnya matahari. Kama koyo penjelasan. Kama koyo penjelasan kola kang ngendikahu ing ma an-Nawawi sopo Imam Nawawi. Fi tahqiqi ing dalam kitab tahqiq. Fi tahqiqi ing dalam kitab tahqiq.
Wa syarhil muhadzabi lan kitab majmu' syarah muhadzab. Wa syarhil muhadzabi lan kitab majmu' syarah muhadzab. Wasalisu utawi kang kaping telu, wasalisu lan utawi kang kaping telu sholatu tarawih itu sholat tarawih. Sholatu tarawih itu sholat tarawih, waya utawi sholat tarawih, waya utawi sholat tarawih isruna rakaatan itu 20 rakaat. Isruna rakaatan itu 20 rakaat. Bi'asyri taslimatin kalawan 10 piro-piro salam. Bi'asyri taslimatin kalawan 10 piro-piro salam. Fi kulli lailatin ing dalam setiap malam. Fi kulli lailatin ing dalam setiap malam. Min Ramadana sangking bulan Ramadan. Wa jumlatuha utawi jumlahnya tarawih. Khamsu tarwihat itu 5 istirahat, 5 kali istirahat. Wa yanwi lan niat asyakhsu sapa seseorang, wa yanwi lan berniat asyakhsu sapa seseorang bi kulli rakaatain kalawan masing-masing 2 rakaat. Bi kulli rakaataini kalawan saben-saben 2 rakaat. Minha sangkeng sholat tarawih sunnata tarawih ing sunnah tarawih. Wa qiyamah Ramadhanah lan qiyam Ramadan, melaksanakan Ramadan. Walau sholla lamun sholat sopo wong, walau sholla lamun sholat sopo wong, arba'a rakaatin ing 4 piro-piro rakaat, arba'a rakaatin ing 4 piro-piro rakaat, minha sangkeng tarawih, bitaslimatin kalawan 1 kali salam, bitaslimatin kalawan 1 kali salam, lam tasih mongko tidak sah po salat, lam tasih mongko tidak sah po salat, wa waktuha utawi waktunya tarawih, wa waktuha utawi waktunya tarawih baina sholatil isya'i iku ing dalam antara sholat isya, baina sholatil isya'i iku ing dalam antara sholat isya wa tulu'il fajri lan terbitnya fajar sodik, wa tulu'il fajri lan terbitnya fajar sodik. Ini masih dalam ruang lingkup penjelasan sholat sunnah. Di depan sholat sunnah itu ada kalanya yang rawatib, ada kalanya yang bukan. Nah, rawatib itu artinya sholat sunnah yang mengikuti kepada sholat fardhu, yang mengiringi sholat fardhu. Istilah mengikuti ini bukan berarti harus setelahnya, paham ya? Mengikuti itu ada kalanya sebelum sholat fardhu yang kita kenal dengan istilah qabliyah. Ada juga dikenal dengan sholat ba'diyah, atau setelah sholat fardhu dikenal dengan ba'diyah. Sekarang ada juga sholat sunnah tapi bukan sholat rawatib, artinya tidak dikerjakan setelah atau sebelum daripada sholat fardhu. Paham ya? Jadi sholat sit, coba amankan dulu sit, terminnya sit. Nah. Jadi ada sholat sunnah yang tidak mengiringi sholat fardhu, artinya bukan rawatib. Paham ya? Dan ini ada tiga bagian.
Yang pertama yaitu sholat di malam hari. Sholat sunnah di malam hari. Ini bebas. Lumrahnya kita sholat tahajud. Terserah, sholat hajat, sholat tasbih umpamanya. Yang penting itu dikerjakan di malam hari. Nah sekarang sholat sunnah mutlak. Artinya mutlak ini bebas. Dikerjakan dengan jumlah berapa saja dan juga waktunya kapan saja. Namanya sholat sunnah mutlak. Kan sholat itu ada minimal, ada maksimal. Seperti nanti duha itu paling sedikit berapa, paling banyak berapa. Nah kalau mutlak enggak, mutlak ini minimalnya berapa enggak ada, terserah. Maka kalau ketika kita menemukan di kitab bahwasanya imam ini semalam sholat sekian ratus rakaat umpama, itu namanya sholat sunnah mutlak. 1000 rakaat umpamanya, namanya sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah mutlak dikerjakan di malam hari, ya, itu lebih utama dikerjakan di siang hari. Ini sama-sama mutlaknya. Dikerjakan di malam hari dengan di siang hari lebih utama dikerjakan di malam hari. Lah, sholat sunnah yang dikerjakan di pertengahan malam, yaitu jam 12 malam umpamanya, itu juga lebih utama. Kemudian di akhir. Ini bagi seseorang yang memang membagi waktu malam itu dibagi menjadi 3. Ada awalul lail, awal malam, ada wasatul lail, ada pertengahan malam, dan juga akhirul lail, ada akhir malam. Akhir malam sebelum subuh. Kalau sudah ada subuh itu bukan malam namanya, siang. Makanya nggak sah kita niat puasa ketika sudah adzan subuh, karena itu sudah siang. Sudah tulu'ul fajri, bukan malam lagi. Jadi bagi seseorang yang memang membagi malamnya menjadi 3, yaitu awal malam, pertengahan malam, dan juga akhir malam, ini bisa dikondisikan sholatnya. Yang pertengahan itu lebih utama. Kemudian akhirul layali. Itu waktu yang sangat mustajab. Jadi kalau memang mau kuliah biar jelas atau apa, ya di malam hari itu tahajud. Tahajud, berdoa. Dikatakan dalam taklim, faman thalabal ula sahirul layali bi qadril kadhi tuktasabul ma'ali. Faman thalabal ula sahirul layali bi qadril kadhi, dengan sesuai kepayahan seseorang, tuktasabul ma'ali, pangkat tinggi itu akan diperoleh. Oleh karena itu, faman thalabal ula, barang siapa yang ingin pangkat yang tinggi, ya sahirul layali, maka bangunlah di malam hari, ya. Seperti orang-orang dulu, kerajaan mereka kalau malam nggak pernah tidur. Ya, apalagi ya kita umpamanya. Tapi karena kita paginya aktivitas sekolah, ngaji sekolah, maka ya bangunnya itu sebelum subuh, ya 3:30. Kalau kita bangun mulai jam 1 nggak tidur, akhirnya kan khawatir mengganggu kewajiban yang di pagi. Kalau yang penting bangun dan silahkan. Faman thalabal ula sahirul layali. Yang kedua, sholat sunnah tersebut yaitu sholat sunnah duha. Paham ya? Sholat sunnah duha. Ini sebenarnya dianjurkan tidak cara berjamaah. Tahajud tidak dengan cara berjamaah. Witir bukan berjamaah, kecuali witir di bulan Ramadan. Duha kecuali dalam dunia pendidikan, di sekolah-sekolah umpamanya, atau tahajud di pondok-pondok, pada awalnya tidak dianjurkan berjamaah. Ini dengan cara munfarid, kecuali memang ditakdib karena memang untuk pendidikan, seperti di sebagian sekolah-sekolah umpamanya. Sekarang terkait masalah duha ini, agolur rokaat, minimal rokaat duha yaitu 2
Kalau memang di sekolah itu nggak ada duha, nggak ada kegiatan duha, baik yang YPM atau BOT silahkan sebelum berangkat duha dulu. Atau mungkin duhanya jam istirahat. Masa selama sekolah 3 tahun, 6 tahun paginya nggak pernah duha. Paham ya? Tapi kalau memang itu ada kewajiban duha ya silakan, baik di duha di sekolah masing-masing. Itu masih jam 6 itu sudah masuk waktu duha ya. Jadi kalau memang nggak ada kewajiban duha di masing-masing sekolah, ya silakan sebelum berangkat duha. Kami atau mungkin nanti jam istirahat diselipkan untuk sholat sunnah duha. Itu dalam rangka ikhtiar kita, usaha kita membantu tentang kelancaran ekonomi kedua orang tua ya. Cuma 2 rakaatnya. Maka dalam doanya apa? Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anzilhu. Ya Allah, kalau memang rizkiku berada di langit turunkanlah ya. Wa in kana fil ardi fakhrijhu. Kalau di bumi maka keluarkanlah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau jauh dekatkanlah. Ya. Wa in kana haraman fatahhirhu. Kalau haram halalkanlah dan seterusnya. Nah, karena kita nggak bekerja, nah dengan media ibadah duha yang kita kerjakan, orang tua yang sedang menjalankan aktivitas di sana bekerja thalabul halal, maka insya Allah akan dimudahkan. Paham ya? Jadi ya sebelum berangkat duha dulu jam 6 itu sudah. Tapi kalau memang di sekolah ada, di WH ada enggak, Azizah? Ada. Ada ya. Tiap pagi ada. Setiap hari Senin sekali kan. Nah, berarti selain Senin ya duha dulu. Kalau STM nggak ada. Adanya kalau ujiannya, ujian baru ada atau dalam momen tertentu di foto. Duhanya 1 kali. Maka sebelum berangkat Rosid, duha dulu, kecuali nanti di sekolah istirahat silakan. Paham ya? Membiasakan. Pagi sudah baca waqiah. Man dawamal waqi'ata lam yusibhu fakrun. Barang siapa istiqamah waqiah, maka tidak akan tercicipi kefakiran. Paginya di pondok setelah subuh, sebelum berangkat duha, harus yakin. Kami harus yakin. Sekolah sampai selesai, kuliah sampai selesai, mampu orang tuanya. Yang penting kita harus yakin, dan banyak ini terbukti. Namanya mujarobat. Adapun waktunya, waktu minir kifai syamsi, waktu mulai dari tingginya matahari. Nah, ya jam 6 itu sudah masuk, jam 6 sudah masuk. Berikutnya yang ketiga yaitu sholat sunnah tarawih. Lah, kalau tadi di depan ada beberapa sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjemaah secara syarak, tapi ada juga yang dianjurkan berjemaah. Kalau yang tidak dianjurkan berjemaah seperti di atas qobliyah, yang nggak usah berjemaah ya rawatib, nggak usah imamah, nggak usah makmuman. Nah, ada juga yang dianjurkan berjemaah seperti sholat sunnah tarawih. Seperti paling di atas ada istisqa, ada khusuf, ada kusuf, gerhana matahari dan rembulan, dan juga ada Idul Fitri dan Idul Adha. Itu dianjurkan berjemaah, dan termasuk tarawih dianjurkan berjemaah. Kenapa kok tarawih? Istilah tarawih itu karena memang ada nilai-nilai istirahatnya. Terkait masalah jumlah rakaat ini khilafiyah, beda pendapat, cuman yang kita ikuti dan termasuk dalam kitab ini jumlahnya itu sebanyak berapa? 10 kali salam alias 20 rakaat. 20 rakaat, masing-masing salam 2 rakaat, berarti sebanyak 10 salam. 20 rakaat 10 salam ditambah witir 3, berarti 23. Nah, ini yang kita ikuti. Paham ya? Tapi seandainya kita sholat di sebuah tempat, entah itu masjid atau musola, dengan jumlah yang berbeda, alias
8 rakaat atau 4 salam, kita nggak usah menyalahkan, kita nggak usah mengklaim yang benar ini itu yang salah, nggak usah. Karena itu juga ada hadisnya dari sahabat Jabir. Tapi ya ini, seandainya ada sebuah kasus, karena tarawih itu kan 2 rakaat 1 kali salam dan seterusnya. Ada kasus salamnya 4 rakaat 1 salam. Paham ya? Jadi kalau seandainya sholat, ini seandainya sholatnya 8 rakaat, tapi masing-masing 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Ada ustaz, ada. Saya pernah menyaksikan langsung. Kalau di Jakarta Utara dulu pernah di Masjid Al-Husna, besar. Kalau versi kitab ini, lau sholla ini dikatakan walau sholla arba'a raka'atin min habitas limatin wahidatin lam tasih. Seandainya ada seorang sholat tarawih arba'a raka'atin dengan 4 rakaat bitas limatin wahidah, 4 rakaat tapi 1 kali salam lam tasih, maka sholatnya enggak sah. Nah ini dulu saya ikut tarawih, biasa kausan celananya. Saya tanya, ternyata mereka juga nggak ngerti dalilnya. Saya sangat ingat takbir ini. Ini versi kitab, loh. Paham ya, versi kitab, bukan versi buku atau terjemah, bukan. Paham ya? Jadi kalau berarti ada 3 bagian. Yang kita ikuti 20 rakaat dengan 10 salam. Nambah 3 witir. Kalau biasanya ini versi NU, 3 rakaat itu dengan 2 kali salam. Ada juga ini versi Muhammadiyah. 8 rakaat dengan 4 salam. Berarti masing-masing 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dan seterusnya. Paham ya? Witirnya 3 sekali salam. Mana yang benar? Semuanya benar ini. Praktek doa ini sama-sama benar. Yang 20 rakaat ada hadisnya, yang 8 juga ada hadisnya dari sahabat Jabir. Witirnya sama-sama benar, cuman versi ulama fikih yang lebih utama itu yang 2 kali salam. Kenapa? Karena kalau 1 kali salam ini asbah, ini serupa dengan sholat maghrib, 3 rakaat 1 kali salam. Tapi ya semuanya benar, dua praktek ini. Praktek yang ketiga 8 rakaat dengan 2 kali salam. Berarti masing-masing 4 rakaat salam, 4 salam. Nah ini versi kitab ini enggak sah. Pahamnya tidak sah. Menurut ulama fikih seperti itu. Entah mereka, karena mereka juga tidak pakai fikih, saya tak karena tahu langsung. Tapi ketika saya konsultasi, nanya, mereka juga nggak bisa jawabnya. Paham ya? Cuman kita ke sana nggak usah saling menyalahkan, apalagi kita sifatnya sebagai pendatang. Cuman menambah pengalaman saja. Oh ternyata ada. Saya memang sering jemaah di masjid yang memang seperti itu. Cari seperti ini umpamanya. Sebagai perbandingan saja untuk nambah pengalaman.